Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisa yang terhormat, bertemu lagi di podcast Lentera Umat MPO Aceh. Podcast yang insya Allah akan menginspiratif dan mencerahkan. Saya Rizal Palevi, host pada hari ini. Alhamdulillah telah hadir bersama kita dua narasumber. Yang pertama Dr. Agani Isa MAG. Beliau adalah anggota MPO Aceh yang biasa kita sapa dengan Abu Gani. Dan kedua Bapak Marzuki SAG MH. Beliau PLT Kabid Pengawasan Syariat Islam pada Satpol PP dan WH Aceh. Assalamualaikum Abu Gani dan Pak Marzuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di podcast Lentera Umat MPO Aceh. Pemirsa yang terhormat, sebelum kita melanjutkan diskusi kita pada hari ini, kami persilakan saudara mengikuti video berikut ini. Taatlah kepada Allah dan kepada ulil amri di antaramu. Kita diperintahkan untuk patuh kepada Allah dan juga kepada pemimpin kita. Patuh kepada pemimpin meliputi mematuhi segala aturan yang telah dibuat oleh pemimpin atau pemerintah. Tentunya, aturan-aturan yang tidak menyimpang dari syariat Islam. Dengan kita mematuhi aturan publik, maka kehidupan sosial kita pun akan teratur, tentram dan nyaman. Dengan kenyamanan tersebut, maka kita pun aman melakukan ibadah. Mari kita simak selengkapnya pembahasan terkait aturan publik pada podcast Lentera Umat kali ini. Abu Gani dan Pak Marzuki, pada hari ini kami ingin mengajak berbincang-bincang terkait dengan kepatuhan masyarakat atas aturan publik. Sebagaimana kita ketahui selama ini banyak masyarakat yang masih minim kepatuhannya atas aturan publik. Kita lihat antrian-antrian di bank atau antrian-antrian di pelayanan publik, banyak yang tidak sabar sehingga menerobos antrian. Dan juga terutama kita lihat di saat masyarakat kita berkendaraan dan di posisi traffic light, banyak masyarakat yang menerobos lampu merah. Padahal sebagaimana kita ketahui, tindakan mereka tidak patuh terhadap aturan publik itu bukan hanya membahayakan diri mereka sendiri, tapi juga menzalimi dan bisa membahayakan masyarakat yang lain. Bagaimana Abu Gani melihat fenomena ini, Abu? Kami persilakan, Abu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Syukur dan puji pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sembari kita terus menerus berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Nanti mungkin akan ditambah lanjutnya. Saya memulai awal ini tentu berbicara kepatuhan ya, Rizal. Berbicara tentang kepatuhan itu di dalam Al-Quran atau disebut taat ya, taat atau ketaatan seseorang. Berbicara masalah tingkat kesadaran, tentu sadar ini juga bahasa Al-Quran, bahasa Arab namanya sadrun ya, dada sadrun. Jadi kesadaran itu ada mulai di sini, di dalam hati, kalbu. Di hati ini. Makanya kalau kita lihat memang tidak punya kesadaran, itu mungkin rendahnya ya pemahaman masyarakat ya, fenomena masyarakat, mungkin sebahagian masyarakat terhadap aturan-aturan publik ya. Bukan hanya aturan publik, saya kira mungkin aturan privat internal saja, pribadi dia di rumah tangga atau di mana di birokrasi atau di tempat-tempat umum seperti dikatakan tadi, itu saya kira memang sebuah fenomena hari ini. Apalagi kalau memang kita lihat orang Aceh ini memang batat, baju tungang, kita pegah nih dengar dan sebagainya. Jadi ego ya, ego sektoralnya ya sangat tinggi orang Aceh itu.
Jadi kalau memang dilihat Pak Marzuki komandan ini IPL apa itu dan sebagainya. Jadi seperti itu masyarakat tingkat egoisme masyarakat Aceh itu. Jadi kalau memang orang Sumatera disebut ego, orang Aceh ini super ego. Padahal kesadaran itu memang dalam Islam ini dimulai dari sebuah hati ya. Niat seseorang. Al-umuru bimaqasidiha. Semua pekerjaan yang kita lakukan ini sesuai dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi semua yang diniat dengan baik, perbuatan yang baik, amar ma'ruf nahi mungkar, itu kan jadi pahala. Sebenarnya begitu dibangun oleh sebuah syariat, nilai-nilai agama kita ini. Jadi ketaatan ini atiullah wa atiur rasul. Diharapkan dihimbau orang-orang yang beriman, manusia seluruhnya yang beriman supaya dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa ulil amri minkum, dan kepada pemerintah ya, pemimpin di antara kamu. Maka kenapa di dalam ayat ini atiullah wa atiur rasul, ada waw dan, tapi wa ulil amri itu nggak ada ya, nggak ada atiur ulil amri, nggak ada itu. Jadi ini mungkin pemimpin ini kan kita taat selama pemimpin itu tidak melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Jadi tidak ada ketaatan bagi pemimpin yang melakukan kemaksiatan. Maka ketaatan itu harus dilakukan kepada pemimpin-pemimpin yang adil, jujur, amanah. Maka tepat sekali kalau hari ini misalnya kita mengingat kembali fatwa MPU Aceh nomor 6 2023 tentang kepatuhan atas aturan publik menurut perspektif hukum Islam, hukum positif dan adat istiadat. Kalau kita lihat orang Aceh sebenarnya dari segi kepatuhan itu tinggi sebenarnya. Masyarakat ya. Masyarakat. Kalau kita lihat dari segi adat. Jadi kalau di kampung-kampung ada kegiatan sosial ya, mereka patuh ikut kegiatan kanduri dan sebagainya, patuh, gotong royong dulu patuh dan sebagainya. Kenapa sekarang ini terjadi berbalik? Mungkin karena tingkat era kemajuan, perubahan, taghyir dan sebagainya, sehingga kadang-kadang ada aturan publik itu yang dilecehkan. Ini kan harus dilihat juga dari siapa pemimpinnya. Kalau pemimpin itu memberikan contoh qudwah yang baik, insya Allah masyarakat akan patuh. Tapi kalau pemerintah sendiri mengabaikan setelah dibuat aturan, tidak menjalankan, maka masyarakat pun mungkin tidak akan mengikutinya. Jadi saya kira seperti itu sebagai pembuka. Pak Marzuki, Bapak yang selama ini bertugas di Satpol PP dan WA Aceh, bagaimana tanggapan Bapak yang selama ini memang di lapangan melihat tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terkait dengan aturan publik? Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin sedikit menjelaskan bagaimana kepatuhan masyarakat terhadap hukum-hukum positif, terutama kanun yang ada di Aceh. Dan kalau kita lihat fenomena sekarang ya cukup miris memang. Masyarakat sudah begitu apatis terhadap hukum, cuek terhadap hukum yang ada, baik itu kanun maupun hukum-hukum nasional maupun hukum-hukum umum. Nah, saya beberapa hari yang lalu melakukan razia pengawasan terhadap pakaian di wilayah Simpang Mesra. Ditemukan banyak laki-laki yang sebanyak 23 orang itu menggunakan celana pendek. Yang perempuan 1 orang menggunakan pakaian ketat. Kita tidak mau berbicara masalah itu, tapi kita mau melihat bagaimana sih kepatuhan masyarakat terhadap kanun yang ada. Kemudian juga malam minggu kemarin saya melakukan pengawasan di beberapa tempat, khususnya di malam minggu. Yang pertama muda-mudi, muda-mudi terhadap kepatuhan terhadap kanun jinayat itu sangat-sangat kurang. Dan kita temukan di beberapa tempat memang itu orang Aceh. Orang Aceh yang kita temukan juga botol minuman keras. Ya, artinya masyarakat
perlu memang harus selalu diedukasi, diberikan sosialisasi ke masyarakat, kepada orang-orang yang memang saat ini cukup banyak yang melanggar kanun. Itu dari aspek kanun jinayat. Kemudian dari aspek kanun umum, katakanlah kita Aceh sudah ada kanun kawasan tanpa rokok. Nah, kita lihat di jalan-jalan, di rumah sakit atau di tempat-tempat umum yang memang tidak boleh merokok tapi mereka merokok. Nah, itu artinya memang indikasinya apa? Kepatuhan masyarakat terhadap terhadap kanun kawasan tanpa rokok itu tidak ada. Nah, apa masalahnya? Yang pertama, kemungkinan ya memang dengan perkembangan zaman yang ada sekarang, yaitu juga mempengaruhi watak perilaku masyarakat terhadap kepatuhan hukum. Yang kedua, seperti Abu sampaikan tadi, yang bahwa memang pimpinan atau pemimpin itu harus menjadi contoh. Karena ketika kita di lapangan, pasti mereka akan tanya, bapak itu aja nggak patuh, bapak pemimpin itu aja nggak patuh. Kami masyarakat yang mengikuti pemimpin. Pemimpin nggak patuh, masyarakat mengikuti pemimpin. Nah, itu jadi makanya sangat betul apa yang Abu katakan. Ketika kita lakukan sosialisasi ke lapangan, katakanlah ke kafe, ke tempat-tempat yang memang ada indikasi, itu selalu disampaikan oleh yang pelanggarnya. Bapak ngapain raja-raja kami itu, bapak-bapak di sana itu yang cukup banyak melanggar hukum. Nah, itu yang sering kita dengar. Oleh karenanya ya saya memang berpikir ya kalau terkait dengan kepatuhan itu memang harus dari atas. Dari atas. Karena kan Rasulullah itu menjadi uswatun hasanah, menjadi sebagai pemimpin yang memberikan contoh. Jadi itu contoh Rasulullah itu harusnya menjadi contoh bagi pemimpin untuk kepatuhan hukum. Jadi itu saya rasa memang saat ini yang perlu kami sampaikan, termasuk ya ketika kita datang ke kafe-kafe masih banyak yang main judi online, ya kan, masih banyak yang main game-game PUBG dan sebagainya, dan kita miris anak-anak sekarang malam minggu itu jam 12 itu masih seperti jam 8. Masih ramai. Masih ramai jam 8 malam. Jadi kalau kita berpikir kemana orang tuanya? Karena kalau kita cross check, orang tuanya dia di kafe. Orang tuanya di warung kopi. Jadi anaknya mengikuti orang tuanya. Jadi kepatuhan masyarakat juga ada keterkaitan dengan kepatuhan orang tuanya terhadap hukum. Jadi itu terkait semua, mulai dari pemimpin, mulai dari sampai dengan pemimpin keluarga. Pak Kesiknya, kepala lorongnya, sampai pemimpin keluarga, ayahnya, ibunya. Kalau memang ayah ibunya di kafe, anaknya tentu mengikuti seperti itu. Jadi kalau bahasa kalau guru kencing berlari, guru kencing berdiri, muridnya kencing berlari. Kan seperti itu dulu anekdot zaman dulu. Jadi sudah sepantasnya memang ya seperti itu zamannya. Tapi ya kita sebagai penegak hukum ya tetap memberikan sosialisasi ke masyarakat, ke keluarga, ke perangkat kampung dan sebagainya, agar memang kepatuhan hukum ini harus betul-betul kita pastikan ke masyarakat itu berjalan dengan benar. Walaupun memang antara harapan dan kenyataan itu memang sering terjadi deviasi atau perbedaan. Demikian, Pak. Okay. Abu Ghani, menindaklanjuti rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan publik, MPU Aceh telah mengeluarkan Fatwa MPU nomor 6 tahun 2023 seperti yang Abu telah sampaikan tadi. Apa dasar kira-kira Abu pertimbangan MPU Aceh mengeluarkan Fatwa MPU tersebut? Jadi pemirsa podcast kita bisa mengetahui dasar pertimbangan MPU mengeluarkan fatwa tersebut, Abu. Silakan, Abu. Terima kasih. Saya kira tadi kan bicara tingkat kesadaran ya. Makanya dari beberapa
catatan, informasi masyarakat, dan juga saran dari anggota MPU sendiri yang ada di daerah dan di provinsi, sehingga ini ada fenomena terjadi sebuah degradasi nilai. Iya, Bu. Saya kira degradasi nilai itu dalam semua aspek ya, secara ya komprehensif, ya, bukan hanya persoalan individual, tapi juga mengganggu kepentingan publik dan kepentingan umum, sehingga orang sekarang ini seperti dikatakan itu masyarakat apatis ya terhadap aturan-aturan publik yang memang dikeluarkan oleh pemerintah sendiri. Yang pertama, alasan yang pertama sehingga banyak terjadi konflik-konflik di tengah-tengah masyarakat, sehingga bukan saja mempengaruhi dampak ya kemudaratan bagi individu lain, Bu, tapi juga secara kolektif masyarakat secara umum. Maka itu kan ada kaidah dibangun darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Itu menolak, membasmi segala hal-hal yang fasid, yang rusak, yang mudarat, itu harus lebih diutamakan daripada membangun sebuah hal yang bermanfaat, yang baik. Tentunya untuk apa kita bangun yang baik tapi nanti dihancurkan, dirusak dan sebagainya. Tapi makan pemerintah juga harus membangun sebuah tingkat kesadaran tadi, supaya masyarakat paham bahwa ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga harus didukung oleh masyarakat, warga seluruhnya, ya, seperti dikatakan tadi. Jadi ini ada sebuah lingkaran supaya ini akan nyaman dan sebagainya. Jadi setiap fatwa yang dikeluarkan oleh MPU Aceh diharapkan ini jadi tuntunan, jadi sebuah pedoman kepada masyarakat dan juga pemerintah di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan aktivitasnya. Jadi kepatuhan dalam fatwa ini disebutkan adalah kesadaran yang membentuk rasa setia, rasa cinta ya terhadap peraturan, taat, tunduk, patuh terhadap nilai-nilai, norma-norma agama. Di sinilah akan terjadi nanti sinkronisasi dengan maqasid syariah. Jadi ada hifzuddin, menjaga agama ini supaya tertib. Agama ini kan aturan sebenarnya. Betul. Ya, orang hidup beragama, orang hidup tidak kacau. Kenapa tidak kacau? Karena ada aturan, ada basic konstruksi yang harus diikuti. Bagaimana mencari rezeki, bagaimana di jalan raya, bagaimana hidup berumah tangga, bagaimana di dalam pemerintahan, birokrasi, ya, bagaimana utang piutang dan sebagainya, bagaimana yang dilarang, tidak boleh narkoba, sabu-sabu misalnya. Banyak sekali persoalan-persoalan yang memang inti yang disebutkan di dalam fatwa nomor 6 2023. Jadi patuh terhadap nilai-nilai norma agama. Seseorang tidak boleh mencuri karena itu akan dihukum, berimbas kepada dirinya. Jadi hifzul mal, menjaga harta itu. Jadi baik harta, harta kita yang ya. Jadi seperti itu, tidak dibolehkan di dalam syariat. Menjaga keturunan. Nggak boleh pergaulan ikhtilat, campur baur, yang disampaikan khalwat dan sebagainya. Ya, aturan pakai pakaian tutup aurat ini kan syariat. Oleh negara dikuatkan di dalam regulasinya, kanun. Betul. Jadi fikih kontemporer gitu dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi kalau ini masyarakat mengabaikan maqasid syariat yang 5 itu diabaikan, nggak ada arti hidup ini. Di mana-mana pembunuhan, di mana perzinaan, di mana pencurian hari-hari, ya. Saya kira sibuk polisi dan Satpol PP. Jadi nggak bisa tidur ini. Jadi ketentuan semua itu berlaku dalam masyarakat, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Bu. Yang sudah berlaku baik terus menerus dalam masyarakat kan. Aturan ini batas tanah. Tapi tanah bukan milik kita, milik orang lain kan, sejengkal kita ambil ini nanti api neraka kan, seperti itu. Jadi sudah ada aturan baku di dalam syariat kita.
mematuhi aturan publik menyangkut keselamatan diri dan masyarakat umum, hajat hidup orang lain, itu kan wajib. Betul. Sudah dikasih dalam fatwa ini. Baik tabahum dah pabega guru di lampu merah tancap saja. Saya kira ini kan bukan saja diri kita nanti akan kecelakaan, tapi juga mengganggu orang lain, membahayakan orang lain, menzalimi orang lain dan sebagainya. Ini kan tidak boleh. Harus dijaga nih. Hifzun nafsi, menjaga jiwa. Jangan sampai kita mati di jalan aspal. Jadi saya kira memang sudah cukup baik. Makanya penggunaan fasilitas umum yang melanggar ketentuan perundang juga itu haram hukumnya. Jangan memang di jalan terus kita parkir begitu saja di tengah jalan, kan nggak boleh mengganggu. Malah kalau Rasulullah itu duri saja, batu saja kan kita pindahkan, itu kan jalan memudahkan masuk surga sebenarnya. Makanya dengan demikian seperti dikatakan tadi, kenapa Rasulullah mudah diikuti oleh publik, oleh masyarakat? Karena sebelum beliau memperbaiki, menginformasikan, melarang publik, para sahabat dan lainnya, tapi beliau sudah memperbaiki dalam diri keluarga beliau, memberikan contoh uswah. Makanya mudah diikuti. Kita mau tak pegang apa habis kertas, habis suara. Memang enggak kesadaran tingkat masih rendah sekali. Ya, mudah-mudahan dengan fatwa nomor 6 2023 ini, kita harapkan masyarakat ini akan lebih al-maslahatul ammah muqaddam ala maslahatul khassah. Kepentingan umum itu harus lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Karena kita menertibkan di jalan, di mana-mana razia pakaian tadi dan sebagainya, mudah-mudahan akan lebih baik insyaallah. Pak Marzuki, bagaimana selama ini yang telah diupayakan oleh Satpol PP dan WH Aceh untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas aturan publik? Apakah telah melakukan koordinasi juga dengan instansi lain, contohnya kepolisian, Dinas Syariat Islam Aceh kita, atau juga dengan Kementerian Agama, mungkin dalam bentuk sosialisasi atau pertemuan-pertemuan dengan masyarakat, dan juga mungkin sudah melibatkan ulama? Silakan. Baik, terima kasih. Memang sebelum kita lakukan upaya-upaya penyadaran terhadap masyarakat, kita memang sering kita lakukan koordinasi atau rapat dengan semua instansi terkait, mulai dari kepolisian, termasuk TNI, kemudian MPU, Dinas Syariat Islam, Biro Isra, kemudian Kemenak. Kita duduk dulu memecahkan persoalan bagaimana sehingga orang bisa patuh. Dan itu sering kita lakukan, dan bahkan kami juga sering diundang oleh abu-abu MPU dan mereka memecahkan persoalan-persoalan yang memang harus diselesaikan untuk ketertiban, untuk kepentingan umat. Dan kami sudah melakukan upaya-upaya untuk sosialisasi pada tingkat provinsi, pada tingkat kabupaten kota, dan beberapa hari yang lalu, dua minggu yang lalu, kita sudah melakukan 2 kegiatan sosialisasi dengan aparat kampung dan perangkat kampung terkait dengan kepatuhan dalam kanun jinayat. Dan kita panggil mereka, kita berikan yang bahwa terutama tokoh-tokoh masyarakat yang hadir itu, kita sampaikan bahwa kanun tidak bisa jalan kalau masyarakat tidak mendukung, masyarakat tidak patuh. Jadi kami mohon kepada aparatur kampung, mohon disampaikan kepada masyarakatnya, kepada keluarga, agar selalu patuh. Kemudian kalau ada persoalan-persoalan kanun itu, terus kampung itu melakukan sosialisasi sehingga masyarakat itu betul-betul taat dan patuh terhadap hukum negara. Karena memang ya kalau kita berpikir patuh 100% tidak mungkin, ya kan? Akan tetapi memang masyarakat sudah sadar, kan tujuan negara mengatur itu untuk tertib. Semua tertib sampah, tertib jalan, tertib kanun jinayat. Semua itu tertib. Kan agama juga selalu
menghimbau kepada kita untuk hidup tertib, ya kan. Kita sholat juga harus tertib. Mulai dari sholat saja itu sudah disampaikan oleh Rasulullah dan Allah. Kita tertib, mulai tertib terhadap jadwal, tertib terhadap rukun-rukunnya, ya seperti itu. Jadi kami dari Pol PPWH sudah melakukan upaya-upaya itu, baik upaya koordinasi, upaya sosialisasi terhadap masyarakat. Walaupun memang ya kita berpikir karena memang perubahan zaman itu terus berjalan, yang paling penting upaya itu sudah kita lakukan, walaupun memang maksimal itu kan ya, belum tentunya kan. Terima kasih demikian. Terima kasih Abu Gani dan Pak Marzuki atas kesempatannya bincang-bincang pada hari ini. Siap. Pemirsa yang terhormat, dengan selesainya diskusi kita tadi dengan Abu Gani dan Pak Marzuki terkait dengan kepatuhan masyarakat atas aturan publik, maka selesai sudah podcast kita pada hari ini. Namun di sesi terakhir diskusi kita pada hari ini, yang dapat kita simpulkan dari hasil perbincangan tadi adalah yang pertama, kita menghimbau kepada masyarakat agar selalu secara maksimal untuk mematuhi aturan publik yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena tanpa kita sadari ketidakpatuhan terhadap aturan publik yang kita lakukan itu bukan hanya celakakan diri kita sendiri, juga tanpa kita sadari akan menzalimi kepentingan orang lain dan membahayakan masyarakat yang lain. Yang kedua, MPO Aceh menindaklanjuti permasalahan ini telah mengeluarkan Fatwa MPO Aceh nomor 6 tahun 2023 tentang kepatuhan atas aturan publik menurut perspektif hukum Islam, hukum positif, dan adat, di mana dalam fatwa tersebut antara lain menetapkan bahwa yang pertama, mematuhi aturan publik menyangkut diri sendiri dan masyarakat umum serta hajat hidup orang banyak, hukumnya adalah wajib. Kemudian yang kedua, aparat penegak hukum wajib memonitor dan mengevaluasi ketertiban masyarakat dalam mentaati aturan publik. Demikian podcast kita pada hari ini. Insya Allah kita akan bertemu di podcast selanjutnya, tentu saja dengan tema yang lebih menginspiratif dan mencerahkan. Saya Rizal Falevi, host pada hari ini, mengucapkan terima kasih. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.